Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Apa kabar kita semua? Kita percaya apapun keadaan kita pada hari ini, kita semua ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama memasuki renungan dan doa bersama saya Pendeta Widya Kalalana. Kita akan bersama baca firman Tuhan dari Lukas 11 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22 dalam perikop Yesus dan Beelzebul. Yang demikian firman Tuhan dibacakan bagi kita. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Seorang penerima Nobel Perdamaian bernama Martin Luther King pernah berkata, kegelapan tidak dapat dihalau dengan kegelapan, tetapi oleh terang. Kekerasan tidak dapat dilawan dengan kekerasan, tetapi oleh kasih. Mengapa demikian? Karena terang itu lebih kuat daripada kegelapan, dan kasih itu lebih kuat daripada kekerasan dan kejahatan. Karena itu tema perenungan kita pada hari ini saya angkat, yakni menjadi kuat dan menang dalam kuasa dan kasih Allah. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang bersama kita renungkan pada hari ini, ketika Yesus suatu kali mengusir dari seorang yang bisu setan, orang banyak merasa heran, merasa takjub. Namun ada bagian daripada mereka yang menyatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan. Mengapa? Karena rasa sentimen dan rasa benci daripada sebagian orang di saat itu, karena Yesus menunjukkan tanda-tanda kemesiasannya yang sungguh menakjubkan banyak orang. Lalu apa reaksi dan jawaban Yesus terhadap tuduhan dan ketidakbenaran itu? Yesus mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-18, jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Yesus mengatakan tidak benar. Sebab ia katakan, aku mengusir setan bukan dengan kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan, tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus menegaskan bahwa kejahatan memang tidak bisa diusir dengan kejahatan. Kuasa setan tidak bisa diusir dengan bersekutu dengan kuasa setan. Tetapi kejahatan dan kuasa iblis, kuasa setan hanya dapat diusir dengan kuasa yang lebih kuat daripada itu, yakni itu kuasa Allah. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini kita bersama banyak belajar. Kita akan menjalani perjalanan yang panjang di tahun 2022 ini. Dan tentunya apa yang terjadi dalam langkah juang kita tidak tahu pasti. Tentunya tidak ada selalu kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu suka sependapat dengan kita atau selalu mengasihi kita. Atau tidak selalu kita berjalan dalam situasi yang mudah, yang seperti kita inginkan. Ada saatnya kita harus berhadapan dengan lawan-lawan yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, atau
kita harus mengalami pergumulan persoalan di dalam kehidupan ini. Bagian firman Tuhan hari ini menuntun dan mengingatkan kita bahwa ketika kita berjalan dalam kegelapan, ingatlah bahwa kegelapan itu tidak dapat dihalau dengan kegelapan tetapi oleh terang. Ketika kita harus menghadapi perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang dinamakan kejahatan, yang dinamakan kekerasan, yang dinamakan kebencian dan kemarahan, ingat pula bahwa hal itu tidak dapat diatasi dengan kejahatan, dengan kekerasan, dengan kemarahan dan kebencian yang serupa, tetapi hanya dapat dihalau oleh kasih yang diajarkan oleh Allah. Jadi mari kita bersama-sama menjadi kuat dan menjadi menang dalam kasih dan kuasa daripada Allah. Selamat menjalani kehidupan kita dalam sepanjang tahun ini. Tuhan Allah berarti kuasa dan kasih-Nya beserta kita dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami naikkan syukur akan kebaikan Tuhan yang telah kami terima dalam sepanjang kehidupan kami sampai di hari dan saat ini. Kami bersyukur kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kami hidup dalam kebenarannya, sehingga firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan bekerja dengan segala kemuliaannya di dalam kami, untuk memberikan buah, menjadi berkat bagi sesama, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kami terkhusus sepanjang hari ini, kami serahkan dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami meyakini segala apa yang baik, yang disebut dengan damai dan sejahtera, sehat dan selamat Engkau sediakan bagi kami yang berharap kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang menerima pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia kelahiran dan usia pernikahan, menerima sehat panjang umur, bahagia sukacita, perjalanan kehidupan selanjutnya ada dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Doa kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu disegarkan, yang kehilangan pengharapan diberikan semangat untuk terus melangkah bersama Tuhan, bersama kuasa dan kasih Tuhan yang sangat besar itu. Terpuji nama Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, kami letakkan sepenuhnya ke dalam penyertaan Allah Immanuel, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Amin.